Oke, kita mulai lagi. Ntar kita file sharing dulu. File sharing, screen sharing. Ups, oke. Ini Helium udah beres. Mana sih? Oke. Kita akan langsung loncat aja ya. Jadi yang tadi urusan security jaringan server itu catatannya ada di e-learning, silahkan dilihat-lihat. Tapi nanti ngelinknya ke ini semua sih, ke Wikipedia. Wikipedia lagi, wikinya saya lah. Pakai softwarenya Wikipedia sama sih sebenarnya, cuman saya nulis di Wikipedia di delete soalnya. Nulis di Wikipedia di delete soalnya cara nulisnya tidak ngikutin Wikipedia. Jadi ini basic server security, silahkan dilihat-lihat aja, ada banyak di sini. Terutama yang tip mengamankan server lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, cuman ini yang barunya ada di buku pegangan penanganan insiden cyber, ada di situ sih. Oke, web application firewall bisa dibaca-baca. Intinya kalau web application firewall tuh kira-kira gini cara berpikirnya. Firewall yang normal dia akan ngeblokir traffic di level TCP, IP, physical layer, MAC dan sebagainya. Itu firewall yang biasa. Kalau application firewall dia akan ngeblokir traffic di aplikasi. Jadi kalau ada SQL injection, ada command injection, ada cross-site scripting, ini application firewall yang jalan. Kira-kira kayak gitu sih. Softwarenya ada mode security kalau di Apache, dan sudah ada database-nya segala macam, bisa diinstal langsung. Jadi nggak susah sih sebenarnya. Cuman kalau mau ya kita nambahin database juga sih. Ini web application firewall. Jadi dia khusus buat web, layernya aplikasi. Gitu kira-kira cara bacanya, kira-kira gitu. Kita akan masuk ke basic data security. Ini kira-kira enkripsi lah kira-kira paling gampangnya. Nah, cuman biar kebayang sebelum terlalu jauh ngomongnya, kita lihat di email dulu. Pesanan sudah sampai, ya, betul. Saya pesan ini sih, VGA ke HDMI. Soalnya server di kampus pakainya VGA ya. Sementara layarnya sekarang HDMI semua. Jadi untuk ngelihat kepaksa beli dulu VGA ke HDMI. Harga 15.000, ongkos kirim 15.000, jadi 30.000. Mending beli dua kali ya, tapi ya daripada gua kesana kan susah. Nih buang aja dulu. Ini Gontor, kampus Gontor minta diajarin cyber security. Coba mintanya saya kesana lagi, aduh ampun deh, nyerah saya sebenarnya. Nggak apa-apa sih, biar orang pinter ya. Kita tutup. Nah, sekarang kita akan masuk. Ini email saya akan kasih lihat. Saya makanya Thunderbird. Kebetulan kalau Thunderbird buat enkripsinya udah dia nyiapin dan mudah dipakainya. Jadi walaupun saya pakai Gmail, pakai Indonet, pakai ITTS, mail servernya ada di tempat lain, semua mail ditarik ke laptop saya, ke komputer saya, pakai Thunderbird, dia bisa nge-encrypt dan sebagainya di Thunderbird. Jadi dia nggak peduli sih sebenarnya servernya kondisinya kayak gimana, dia nggak peduli, dia bisa encrypt di atas server yang tidak aman itu. Gitu. Jadi servernya boleh nggak aman. Cuman dengan Thunderbird karena dia ada enkripsi jadi lebih enak. Logika berpikir yang sama nanti dipakai di HTTP, logika berpikir yang sama dipakai di WhatsApp. Jadi kalau ada end-to-end encryption ya tekniknya sama semua sih, kira-kira kayak gitu. Oke, saya kondisinya key-nya expired, harus saya benerin dulu. Jadi di sini saya gedein ya. Nggak bisa digedein. Di sini ada end-to-end encryption, saya klik dulu end-to-end encryption, kondisinya key-nya expired ini. Nah, ini udah expired.
Bisa di delete, saya delete aja lah biar delete key. Jadi key-nya saya delete. Oh, nggak boleh dipakai dulu, jangan dipakai dulu. Jadi ini saya delete, terus yang ini juga saya delete. Oke, key udah saya delete semuanya, kosong, saya nggak punya key lagi buat enkripsi segala macam. Saya akan bikin key baru, karena ini buat demo aja. Saya create new OpenPGP key, continue. Saya akan key expired in 3 hari. Karena buat demo aja, saya akan bikin key-nya expired 3 hari aja ya. Udah, ini harus di kesini. Nah, baru kebaca nih. Ini ada tombol. Nah, ini key-nya pakainya RSA. Panjangnya 3072. Saya akan generate key-nya. Bisa lebih gede lagi sih. 4096 juga boleh. Oke. Ini zaman dulu kala kita cuma pakai 64, 128. Ini sekarang udah ribuan key-nya, ngejebolnya setengah mati sih. Kita akan generate key-nya, confirm dengan ID ono@indo.net.id, confirm, kita akan generate key-nya. Oke. Ini udah key-nya baru, expirednya 3 hari lagi, jadi bisa kita pakai. Nah, sekarang kita akan coba pakai makhluk ini. Ini saya tutup dulu. Nah, sekarang kita ada di sini. Oh, ini ada mail, buang dulu. Ini mail saya di sini bacanya sih. Kalau Anda komunikasi, oh ya, saya udah pada ya, saya tulis aja deh emailnya, silahkan dicatat kalau ada apa-apa. indo.net.id. Jadi kalau mau komunikasi itu email saya ono@indo.net.id, silakan email ke situ. Kalau mau lebih enak, saya sebenarnya lebih suka pakai Twitter sih. Oke, silakan kirim ke Twitter. Kalau mau diskusi, sebetulnya saya lebih suka Twitter. Kenapa pakai Twitter? Supaya saya bermanfaat buat lebih banyak orang. Jadi kalau saya jawab, yang baca akan banyak orang. Kalau pakai email, yang jawab cuma 1 orang, yang baca kan cuma 1 orang. Kalau pakai Twitter, saya reply, yang baca banyak orang. Jadi lebih bermanfaat lah buat orang banyak. Cuman orang kadang-kadang suka makainya email aja, jadi pusing kepala saya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat ini. Kita akan, oh ya, ini kasih lihat aja ya, Gmail saya kosong ya, nggak ada email. Jadi caranya semua email disedot sih. Disedot tuh saya save di komputer lokal. Jadi sebenarnya mailnya ada di komputer lokal semua. Nah, sekarang saya akan kirim email, saya akan kasih lihat apa bedanya yang email yang tidak di-encrypt sama email yang di-encrypt. Saya akan tidak di-encrypt dulu ya. Saya kirim message. Kunaon itu tidak bisa diklik. Oke, cobain. Oh, ini dia. Oke. Saya akan kirim message dari Ono ke Ono ya. Ono ke Ono. Tidak di-enkripsi. Yang penting tidaknya sebenarnya. Tidak di-enkripsi. Saya dalamnya digedein lah. Oke. Jadi saya kirim teks kayak gini, tidak dienkripsi. Dari Ono ke Ono, jadi langsung tanpa enkripsi. Kalau kita kirim, nah ini yang bisa disadap nih. Jadi kalau kita jalanin WhatsApp ya kelihatan ini sebenarnya. Oke. Atau kita jalanin WhatsApp ya. Sekalian deh kagok. Clear sudosu Wireshark. Oke, biarin aja dulu. Coba kita Ono ke Ono lagi.
atau reply aja yang itu ya, reply. Oke, ini dia. Salah. Mana dia? Ini dia. Ini tidak dienkripsi. Saya akan reply. Oke, kirim. Pakai Wireshark. Oke, coba kita lihat di Wireshark-nya, kedetek kagak. Ini kelihatan ribet banget di sini. Oke, saya stop dulu. Capture, stop. Protokolnya SMTP sih. Saya sort aja ya. PQRSTU harusnya ada di atas. TCP UDP kenapa nggak ada? Kirim emailnya Oke. Oke. Ini kayaknya nih makhluknya nih. Yang TLS ini nih. Rese. Dia encrypt. Nggak bisa dibaca. Parah. Nggak bisa dibaca. Coba. Iya bener nih. Parah. Jadi makhluknya yang ini nih. Coba 159, 124, 45, 60. Coba kita cek dulu ini who is. Saya belum ngasang who is lah di sini. Nggak ada kan? Ya udah, saya install dulu bentar. Sudo apt install. Atau bisa di ping nggak bisa lah. Sudo apt install who is. Oke, saya mau ngecek aja sih, sebenarnya ngecek doang tuh IP itu siapa punya gitu. Tapi saya udah curiga banget ininya di encrypt, soalnya waktu ngirim emailnya di encrypt. Jadi saya nggak bisa baca ini TLS, yang TLS versi 1.2 ya. Ini kayaknya udah encrypt semua. Jadi saya nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa ngelihat apa komunikasinya. Ya itulah, kalau di encrypt saya nggak bisa lihat sih. Dan ini yang terjadi sama ini juga ya, sama apa sih? Intrusion detection system sama Snort, karena di encrypt nggak bisa baca. Tapi ini saya curiga banget ini punyanya Indonet nih sebenarnya. 159, 124, 45, 60. Who is berapa tadi? 159, 124. 159, 124. Coba lihat lagi. 4560. 4560. Oke. Punya Zoom. Punya Zoom. Bukan punya Indonet ini teh. Zoom US ini. Wah. Jadi nggak berhasil nangkep dong encryptannya saya. Ya udah, tidak ketangkep ini encryptannya. Nasib, tidak ditangkap, tidak bisa ditangkap. Ya udah gagal nih eksperimen. Jangan suka khawatir, saya suka eksperimen kayak gini, nyobain bener kagak bisa ditangkap. Tapi ini mencurigakan, kok nggak ada sama sekali ya. Ya nasib. Ya udah. Ya udah, kita biarin aja dulu. Nah, mana sih tadi? Jadi eksperimen tadi gagal. Oke. Kalau tidak di encrypt, kita bisa lihat dari sini sih. Ini tidak ada tanda-tanda apa-apa, tidak ada informasi bahwa ini yang ngirim ono bener atau ono bohong, nggak ada. Dia tidak ada tanda tangan digital, nggak ada apa-apa segala macam, dan kita bisa more view source. Oke, kita bisa, saya gedein. Tuh kan ngirim keluar dia. Ini lewat sini loh. Pop
01 Indonet. Jadi dia berkomunikasi keluar sebetulnya. Nah ini coba, ini lagi penasaran ya, sorry, saya lagi penasaran. Coba SMTP VE Indonet ID itu nomornya berapa? Dik 117 oke. Nggak ada. Kagak ada ya? Ya, penasaran aja sih. Kok bisa nggak ada? Wih, salah pencet kan? Salah pencet, salah pencet. Salah pencet. Salah pencet. Tutup. Oke, ini kondisi nggak ada, dia biar nangkep aja terus, biarin, saya pengen tahu aja. Soalnya dari headernya kelihatan. Jadi ini barusan yang saya lihat adalah header emailnya. Kelihatan bahwa saya ngirim langsung diterima dari 03, langsung diterima SMTP VE Indonet ID. Ini header ya. Ini kalau dipakai buat forensik, kita biasanya lihat header seperti ini. Dari SMTP VE dikirim lagi sama ke Pop1 Indonet. Terus dari Pop1 Indonet simpan sama dia, kemudian Pop1 ini diambil sini nih. Ini diambil sebetulnya. Ini deliver to. Ini diambil sama saya. Nah, karena tidak di-encrypt, saya bisa baca teksnya sih. Oke, teksnya bisa kebaca. Coba kita lihat teks 1H, sorry. Saya lihat lagi teks satu lagi yang di sini, more view source. Saya gedein. Ini kebaca ya, tidak dienkripsi. Teksnya kebaca di bawah sini, kelihatan tidak dienkripsi. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ini udah nggak dibutuhin lagi, saya delete dua-duanya. Biar mailbox saya bersih aja. Kemudian saya akan coba kirim lagi kono@indonet. Cuman saya akan encrypt di sini. Di sini ada tombol encrypt. Tinggal saya klik aja. Ini di enkripsi. Oke, gedein ya. Jadi ono ke ono, tapi ini tombol encryptnya, ini kalau ini ada, ini kalau kelihatan, mudah-mudahan kelihatan, ini ada gembok tapi ada garis merah, itu berarti nggak di encrypt. Kalau saya klik, garis merahnya hilang, ini kondisi digembok. Kalau saya send, ini dia akan terkirim dengan kondisi di encrypt. Oke, ini perhatiin, dia nerima email tapi subjeknya titik-titik-titik karena di enkripsi. Jadi subjeknya titik-titik-titik. Kalau kita klik di sini, langsung keluar kata-kata di enkripsi. Nah, kalau sudah diklik kayak gini, saya bisa lihat lagi sekarang titik-titik-titik diganti sama di enkripsi. Jadi kita bisa lihat kondisi di enkripsi, dan di sini ada informasi tambahan. Open PGP, ini ada gambar gembok hijau dikasih contreng, berarti gemboknya bagus. Orangnya bagus, segala macam. Di sini ada tulisan, kalau saya klik ya, ada tulisan good digital signature, berarti tanda tangan digitalnya oke. Terus message is encrypt, dia tahu message-nya di encrypt. Kita lihat siapa yang tanda tangan. Yang tanda tangan digitalnya adalah Ono, kelihatan. Punya key tanggal 26, expired tanggal 29, 3 hari doang. Terus kalau saya mau percaya, yes, I treat key as personal key, saya okein aja. Dah. Sorry, satu lagi adalah balik lagi. View your decryption key. Nah, kita bisa lihat dua decryptnya. Kelihatan bahwa waktu di decrypt kelihatan bahwa
key ownernya adalah Onowe Purbo segala macam kelihatan. Jadi kita bisa ngecek nih, yang ngirim siapa, teksnya ada masalah kagak. Ini kalau udah contrengnya hijau berarti bagus. Kalau di-hack di tengah jalan, nggak mungkin keluar contreng hijau ini, nggak keluar sih. Oke, jadi ini udah beres. Kita bisa ngelihat di encrypt. Oh, belum lihat. Teksnya sendiri kayak gini kalau kita lihat. View source, teksnya horror sih. Ini headernya sama yang tadi. Ini juga, ini bukan enkripsi. Ini header juga. Nah, ini kayak enkripsinya nih. Kelihatan dia ngasih tahu bahwa teksnya itu encrypted ASCII. ASCII bisa dilihat bukan binary. Nah, ASCII-nya ini dia. Begin PGP message. Ini segini panjang nih di encrypt-nya. Oke, dan ini susah jebolnya karena kita pakai key-nya 3000 berapa tadi? 3048 atau berapa tah? Panjang tadi. Jadi ini nggak bisa dijebol. Jadi kayak gini kondisinya kalau di encrypt. Tolong ingat yang ininya ya, begin PGP message. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang lain. Saya akan, ini encrypt saya buang. Ini nggak usah. Ini buang aja. Udah nggak butuhkan ya. Sekarang saya akan, kalau kita perhatikan, kalau kita tanda tangan digital di dokumen, coba bisa masuk kagak nih? Amando. Ini di Tangerang Selatan. Ini kita bisa tanda tangan digital di sini. Oke. Bisa tanda tangan digital. Kalau kita punya teks, kita punya tanda tangan digital segala macam. Misalnya yang inilah kita baca ya. Bisa dibaca nggak ya? Ini laporannya Ono lah, ngerjain apa aja. Nah, ini tanda tangan digital bentuknya kayak gini. Tapi yang penting ada ininya kan, ada QR code. Nah, sebetulnya yang namanya tanda tangan digital bukan QR code sih yang aslinya. Tapi yang kita lihat di sini adalah dalam suatu dokumen yang kasih tanda tangan digital, dokumennya bisa kita baca. Kalau yang tadi di encrypt, dokumennya nggak kebaca loh. Dokumen tidak dibaca, tanda tangan digital juga nggak kebaca. Kalau ini dokumen kebaca, tanda tangan digitalnya bisa kebaca. Oke, jadi dokumen terbaca, ada tanda tangan digitalnya. Jadi tanda tangan digital juga bisa kita lakukan di sini. Saya pengen ngasih lihat yang namanya tanda tangan digital seperti apa. Sini. Nah, ini saya akan masuk dari Ono ke Ono. Cuman di sini kasih tanda tangan digital saja. Oke, klik kanan copy. Jangan send dulu dong. Oke. Nah, di sini saya akan kasih. Nah, kalau encrypt semua habis nih. Kalau di encrypt semuanya habis. Saya tidak akan encrypt. Saya akan digitally sign aja. Kalau di encrypt, kalau saya klik di sini, dia teks di encrypt, subject di encrypt, tanda tangan digital. Tapi kalau ini nggak mau, kita bisa ngelihat tanda tangan digital aja di sini. Oke, kita bisa kirim dengan tanda tangan digital aja, send. Oke, ini saya tutup aja. Di sini kita tutup. Oke. Nah, ini ada tulisan tanda tangan digital saja. Bentuknya seperti apa makhluknya? Kita bisa lihat di sini. Ini ada kata tandanya. Di sini ada attach tanda tangan digital. Bisa klik. Open with apa? Coba. Ini langsung masuk jadi tanda tangan digital soalnya. Data diimport langsung. Ya ini dari Ono ke Ono sih. Jadi datanya langsung diimport, verified. Ya udah. Tapi saya bisa ngelihat bentuk file ASCII-nya sebetulnya. Nah, ini kita bisa cek tanda tangan. Ini kelihatan message is not encrypted. Dan ini yang dipakai buat tanda tangan di dokumen-dokumen kayak gini bentuknya. Message-nya tidak di-encrypt, tanda tangannya dilakukan. Dan di sini kita bisa lihat yang tanda tangan siapa. Yang tanda tangan Ono kelihatan di sini. Beres ya. Nah, bentuknya apa makhluk ini? Kalau kita lihat view source, saya buka lagi. Kalau kita ingat tadi begin PGP message, di sini begin PGP ada public key-nya, kita dikasih public key-nya. Kemudian di sini ada tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital yang benernya bentuknya
tidak manusiawi seperti ini. Kalau tadi di dokumen saya bentuknya QR code, sebetulnya tanda tangan digital yang benar bentuknya kayak gini. Nah, tanda tangan digital ini hanya sah untuk dokumen itu aja. Tiap dokumen tanda tangan digitalnya beda, gitu. Jadi dia akan ngecek dua dokumennya yang mana, yang tanda tangan siapa. Nah, teksnya mana? Teksnya adalah ini. Ini nggak di-enkripsi, dia di encode aja pakai base64. Jadi bukan enkripsi dia. Jadi ganti format aja pakai base64. Kalau mau dibaca tinggal di copy aja. Terus kita cari base64 converter. Oke. Ini ada base64 decode encode online, kita taruh di sini. Oke, kita decode. Nah, tanda tangan digital saja keluar di situ. Beres ya? Jadi bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang kita punya waktu sekitar 20 menit. Saya akan cepet aja kalau gitu. Ini bisa diambil, filenya bisa diambil di internet, di LMS. Ini Ono Center ORID/pustaka, masuk ke Docs. Di sini ada security. Oke, saya akan copy paste ke chat biar enak. Silakan masuk ke LMS Ono Center ORID/pustaka. Di sini bagian paling bawah ada file namanya migrasi e-commerce. Dibuatnya bulan 5 tahun 2000, jadi sekitar 24 bener ya, 24 tahun yang lalu. Jadi file ini dibuatnya 24 tahun yang lalu. File ini sebetulnya jadi dasar untuk undang-undang transaksi elektronik, bukan informasi transaksi elektronik ya. Jadi waktu itu ada dua undang-undang yang beda, yang satu undang-undang informasi, yang satu undang-undang transaksi elektronik. Kemudian akhirnya disatukan jadi undang-undang informasi sama transaksi elektronik. Tapi yang saya bahas di sini adalah transaksi elektroniknya sendiri. Kita bisa lihat kalau di saya udah saya download, ada di bagian cyber security. Kita masuk ke di sini. Oke. Kalau Anda familiar sama Office zaman dulu, ini template-nya Office PowerPoint jadul 24 tahun yang lalu. PowerPoint template-nya kayak gitu. Saya akan loncat ini semua masuk ke sini. Kita ngomongin soal PKI, Public Key Infrastructure, sama Certificate Authority. Yang buat slide ini adalah Pak Arianto Mukti Wibowo, almarhum. Makanya saya tulis terus namanya, karena pesan terakhir dari beliau ke saya cuma simpel aja, "No, tolong ilmunya disebarin, No." Gitu aja sih. Saya nggak tahu itu dia nggak lama sesudah itu meninggal. Jadi ya udah. Ya, supaya amal ibadahnya tetap mengalir, ya udah saya pakai tetap ini slide-nya dia. Ini slide-nya beliau aslinya, tapi saya modif-modif dikit. Waktu di awal saya modif, sekarang udah nggak saya modif lagi sih. Jadi kalau mau ngelihat yang namanya CA segala macam, ada di settingan kalau di Chrome ada. Coba kalau kita lihat di Chrome, di sini ada di bagian setting. Ada di bagian privacy security, ada di bagian security. Salah. Mana ya? Kok nggak ada? Apa di bagian bawah lagi? Oh, ini dia, site setting. Salah. Mana ya? Data browsing, privacy, security nih, security browsing. Nah, ini dia, sorry, ulang, supaya masuk privacy security, kemudian masuk ke privacy, security. Jadi privacy security masuk ke security, kemudian ke bawahin di sini ada manage key, manage security keys.
manage sertifikat. Kita masuk ke manage sertifikat, di sini ada your certificate, server certificate, authority dan sebagainya. Oke. Nah, itu kalau di browser yang lama, coba jangan dulu kala, ini kalau masih ingat ini Microsoft Internet Explorer kalau nggak salah ya. Ini Microsoft Internet Explorer, ini ada security zone, ada internet zone. Kalau kita lihat di Netscape, ada sertifikat, ada your people website signer. Jadi sama kira-kira cara berpikirnya ada di situ. Nah, di sini isu keamanan di sini ada 4, tapi kalau hari ini kalau kita cari di internet dan sebagainya, isu keamanannya adalah CIA. Jadi kalau ini kan privacy, autentikasi, integrity, non-repudiation. Itu pada zaman dulu kala 24 tahun yang lalu, supaya kayak Badan Intelijen Amerika, CIA security pasti gitu. Jadi di sini ada confidentiality, integrity, availability. Itu yang sekarang pakainya CIA. Pada zaman dulu kala kita pakainya yang ini, privacy, authentication, integrity, non-repudiation. Ini kira-kira hampir sama yang 2 di depan, confidentiality sama integrity. Availability-nya nggak nongol di sini sebenarnya. Ini nggak ada availability. Cuman yang nggak ada di CIA adalah bagian yang ini, non-repudiation. Dan ini penting sih sebenarnya. Saya masih suka sama yang ini, saya nggak terlalu suka sama CIA karena nggak ada non-repudiation. Non-repudiation adalah dia sistem atau teknologi yang kita pakai harus bisa mengajukan si file elektronik tadi sebagai barang bukti yang tidak bisa dibantah di pengadilan. Nah, itu yang susah. Bayangkan ini file elektronik bisa diedit seenak jidat kan? Bayangkan sesuatu yang bisa diedit seenak jidat bisa diajukan ke pengadilan dan orang nggak bisa mungkir. Nah, ini jadi susah banget. Oke, privacy itu apa kira-kira? Privacy itu adalah kerahasiaan, confidentiality. Ini si teknologi harus bisa menjamin bahwa orang yang tidak berkepentingan nggak bisa baca. Itu privacy, harus bisa menjamin. Terus integrity adalah si teknologi harus bisa tahu kalau dia berubah angkanya, misalnya ini ada informasi yang berubah di dalamnya, harga 10.000 jadi 10 juta gitu kan, berubah ditambahin 0,3 biji doang. Dia harus tahu ini bukan yang asli. Jadi integritasnya kita harus bisa cek. Terus kita harus bisa juga autentikasi. Apakah benar ini yang ngirim Pak Presiden Gus Dur? Ini perhatiin presidennya waktu Gus Dur tahun 2000. Sekarang presiden namanya Bapak Prabowo, jadi harus diganti kalau sekarang jadi Prabowo. Tapi ini kelihatan bahwa file ini udah lama umurnya, 24 tahun umurnya, buset. Waktu itu presidennya masih Gus Dur. Oke, jadi keabsahan autentikasi dari si pengirim sama penerimanya bisa dicek. Terus yang paling penting dan paling saya suka sebenarnya bagian yang ini. Bagaimana sebuah file elektronik yang bisa diedit seenak jidat, kalau diajukan ke pengadilan, orang nggak bisa berkutik. Itu yang penting sih sebenarnya. Ini karena kejadiannya akan yang ini. Yang jadi masalah hakim-hakim pada hari ini, karena ini tidak bisa dibuktikan, jadi orang jarang yang mengetahui ilmu yang ini. Kebetulan tetangga saya ada yang hakim agama, tapi bukan hakim pengadilan negeri biasa. Dia hakim agama. Iseng suatu hari saya nanya, Pak, kalau ada orang ngasih bukti elektronik gimana? Dia bilang, jujur, sebagian besar bukti-bukti itu elektronik sih sebenarnya. Jadi mereka print tuh WhatsApp apa aja diprintin sama orang-orang itu dan dijadikan lampiran barang bukti. Yang jadi masalah di sisi hakimnya, karena ini printan WhatsApp segala macam, dia tahu bahwa WhatsApp bisa diedit-edit. Itu barang bukti itu dibuang. Jadi hari ini, kalau kita punya barang bukti elektronik, sebetulnya percuma. Karena barang bukti elektronik yang ada tidak memenuhi syarat public key, private key segala macam. Autentikasinya nggak bisa kita jamin, integritas datanya nggak bisa kita jamin, semuanya nggak bisa jamin. Jadi hakim akan membuang barang bukti itu semua hari ini. Jadi karena si pengacara segala macam nggak bisa
meyakinkan hakim bahwa ini bukti yang benar gitu. Hakimnya bukan orang bodoh ternyata, hakimnya pinter, dia tahu lu kan bisa ngedit, nggak bisa gue pakai ini barang buktinya, itu akhirnya parah. Seru nih urusannya, seru. Ya udah, nah sekarang kita mulai masuk ke dunia kriptografi. Pada dasarnya ada dua teknologi besar di kriptografi. Yang satu adalah asimetrik, yang satu lagi public key, private key. Bentar, ini ngeloncat ini. Nah, kesini dulu. Yang satu simetrik, yang satu lagi asimetrik. Kalau yang simetrik, kunci encrypt dipakai untuk decrypt. Oke, jadi encrypt udah gitu, filenya di encrypt, dikirim, di decrypt. Ini susah dijebol kalau panjang kuncinya panjang, kira-kira kayak gitu. Oke. Sampai hari ini teknologi ini dipakai, cuman masalahnya dengan teknologi seperti ini adalah kuncinya yang buat encrypt decrypt itu harus dikirim bersama sama filenya, atau dua-duanya harus punya kunci dulu baru kita bisa tukar-tukeran file ini. Oke. Jadi harus ada mekanisme buat ngirim kunci. Kalau sampai kuncinya jatuh ke tangan orang lain, ya udah kacau ceritanya. Tapi jujur, ini dipakai karena teknologi ini yang cepat banget. Buat proses encrypt decryptnya cepat, walaupun kita pakai kunci yang panjang, prosesnya cepat. Jadi hari ini dipakai terus, yang ini dipakai terus. Tapi kita harus bisa ngirim kuncinya. Nah, gimana caranya kuncinya aman dikirim? Kira-kira gitu. Contoh jebolnya kunci ini ada di U-boat Enigma. Ini legend Enigma. Oke. Kalau tahu U-boat, kita tahu U-boat itu kalau belum tahu U-boat itu kapal selam punyanya Jerman. Mereka nyebutnya U-boat semua. Terus di dalam U-boat ada mesin namanya Enigma, itu buat enkripsi Morse dari kapal selam ke pangkalan kapal selam. Di encrypt pakai Enigma, dan Enigma ini kuncinya dipasang dulu di semuanya. Coba lihat. Nah, ini mesinnya seperti inilah. Ini kelihatan ini lambangnya tentara Jerman. Ini adalah pada saat kapal selamnya Jerman ini tertangkap oleh sekutu. Akhirnya mesin Enigmanya diambil, dan ini menyebabkan Jerman jadi kacau ceritanya. Oke. Jadi mulai Enigma ini jebol, di breaking code ini mulai hancur dia. Oke. Nah, ceritanya itu. Jadi makanya ini seru banget urusan untuk dapetin kunci ini. Taruhannya nyawa banget soalnya. Soalnya dengan kunci ini akhirnya mereka waktu belum dijebolin, Jerman bisa ngancurin konvoi sekutu. Nah, kemudian dikembangin kunci yang tidak harus dikirim. Jadi ada public key sama private key, ada kunci public key, ada yang private key ini. Ini bikin sepasang kunci, tapi proses ini membutuhkan komutasi yang lebih panjang dan lama. Makanya ini biasanya tidak dipakai buat nge-encrypt teksnya sih sebenarnya. Teksnya akan di-encrypt pakai kunci biasa. Ini dipakai buat nge-encrypt kuncinya. Jadi kunci yang ini symmetric key ini di-encryptnya pakai kunci yang public private ini. Oke. Jadi dipakai buat kunci public. Jadi kalau jadi caranya saya punya kunci publik, saya sebarin dulu. Jadi kalau di sini cara nyebarinnya kunci publiknya cuma gini doang sih. Bentar. Ini. Jadi kalau saya mau ngirimin kunci publik cuma gini aja. Nih, no. Nih saya attach nih my open PGP public key. Jadi itu saya kirimin kunci publiknya. Dengan cara itu setelah ujung sebelah sana dapetin public key, kita bisa berkomunikasi saling encrypt. Dan biasanya saya melakukan enkripsi kayak gini kalau kita lagi komunikasi sama mabes sama apa, kita ngunci biasanya. Tapi biasanya ya mabes yang pinternya ya. Kalau diantara kita anak-anak yang ini ya ngunci satu sama lain. Oke. Ini udah urusan kunci publik. Ini
pada zaman dulu kala kita cuma sampai 128 bit, butuh waktu sekian buat ngejebol. Sekarang kita makanya bukan dash, kita makanya 3 dash, triple dash, dash dash dash, dash di dash di dash di dash lagi sampai 3 kali. Jadi udah susah ngejebolnya. Dulu pakai RC4 kita bisa lihat kita pakai AES, pakai apa segala macam. Ini aja 128 bit sekian tahun buat ngejebolnya. Sekarang udah parah banget. Jadi susah ngejebolnya sih sebenarnya. Oke. Nah, tanda tangan digital sebenarnya seperti ini bentuknya. Kita punya teks, masukin fungsi hash, kita dapat sidik jari dari teks tadi. Di situ ada integritas data bisa dicek dari sidik teksnya. Sidik ini di-encrypt pakai private key-nya si pengirim, jadi tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ada 2 informasi, teksnya mana, yang ngirim siapa, gitu ya. Nah, konsekuensinya tanda tangan digital otentik bisa jadikan barang bukti di pengadilan, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya. Konsekuensinya kalau satu file itu dikasih tanda tangan digital, kalau kita kirim dengan tanda tangan digitalnya, tanda tangan digitalnya tetap sah. Jadi kita punya kopi dokumen itu, kita kirimin, orang di ujung sebelah sana dapat kopi dokumen sama tanda tangan digitalnya, sah aja, kita bisa ngecek. Karena di encrypt oleh private key-nya kita, orang yang punya public key-nya bisa ngecek dengan mudah ini yang ngirim ono benar atau bohong. Jadi bisa diperiksa dengan mudah oleh siapapun, kira-kira kayak gitu. Oke. Kita juga kenal yang namanya sertifikat digital. Kita ada sertifikat kayak gini. Kalau mau ngecek sertifikat, contoh yang paling gampang sih kita bisa ngecek SSL sih. HTTPS itu kalau kita pakai OpenSSL connect ke web, kita bisa ngelihat ini yang tanda tangan siapa. Ini apakah benar BCA benar atau bohong, bisa kelihatan semua di sertifikat digital ini sih sebenarnya. Oke. Tapi ini semua si otoritas sertifikat authority yang tanda tangan ini harusnya menurut aturan di Undang-Undang Transaksi Elektronik harus ada di Indonesia sih sebenarnya. Oke. Yang hari ini yang ada cuman salesnya. Ada di Indonesia salesnya. Dan mereka pakai sales itu semua. Kira-kira gitu dah. Ya rumah tutup mata lah, udah capek kalau ngomong. Nah, kalau kita punya sertifikat digital, jadi kita bisa bikin pipa komunikasi tertutup antar 2 pihak. Hanya 2 itu yang bisa komunikasi, saling autentikasi satu sama lain. Bisa membuat dan meriksa tanda tangan digital, bisa bikin surat izin digital. Contoh yang paling ekstrim barangkali imigrasi, kita bisa bikin paspor digital. Bentuknya kayak gini, paspor digital, mainannya kayak gini ya. Dan verifikasinya bisa offline dengan cara public key-nya kita copyin. Jadi kita bisa offline verifikasi semuanya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini pola transaksi yang sering dikerjakan seperti ini kira-kira. Yang normal kalau kita ngirim file, ini satu file dikirim, send ke sebelah sini, ketemu di sini. Kita langsung baca aja. Tapi tadi nggak ada autentikasi, nggak ada integritas data, nggak ada, semuanya nggak ada sih. Nggak bisa jadi barang bukti di pengadilan segala macam. Supaya itu semua terjadi, prosesnya kira-kira gini. Teks masukin ke fungsi hash, dapat sidik jari teks atau message digest, di-encrypt oleh private key si pengirim, dapat tanda tangan digital. Si teks tanda tangan digital sama sertifikat digitalnya si Alice ini dijadiin satu di email. Kita kirim di encrypt supaya prosesnya cepat. Kita encryptnya pakai symmetric key. Yang ini encryptnya pakai public key private key ya, pakai PKI ya. Nah, tapi untuk teksnya besar, kita encrypt pakai symmetric key, dapat encrypted message. Si key ini harus dikirim ke ujung sebelah sana supaya nggak bisa dibaca sama orang lain. Di encrypt lah key-nya ini pakai public key-nya Bob ya, penerimanya Bob. Oke. Jadi kita punya 2, encrypted message sama digital envelope. Encrypted message sama digital envelope nggak bisa dijebol sama sekali. Dikirim ke ujung sebelah sana. Digital envelope dibuka, di-decrypt karena di-encrypt pakai public key-nya Bob, dibuka pakai private key-nya Bob, dapetin symmetric key. Symmetric key dipakai untuk decrypt encrypted message. Encrypted message-nya kebuka, tanda tangan digital kebuka, sertifikat digitalnya kebuka. Pada titik ini kita bisa baca teksnya sih sebenarnya. Cuman kan kita pengen ngecek
ini teks yang ngirim benar-benar Alice bukan, teksnya berubah nggak di tengah jalan dan sebagainya. Jadi tanda tangan digital ini diambil, di-decrypt pakai public key-nya Alice. Public key-nya Alice diambil dari mana? Diambil dari sertifikat digitalnya Alice. Kemudian dapatlah message digest. Si teks masukin ke message digest, ke fungsi hash, dapat message digest. Dua message digest compare, kalau sama persis berarti teksnya benar, nggak berubah. Gitu kira-kira. Oke, sudah jam 4, seru ya. Ada pertanyaan sampai di titik ini sebelum kita tutup? Aman ya? Oke. Mudah-mudahan aman, benar-benar aman. Mudah-mudahan nggak saya bikin pusing kepala. Kalau ada apa-apa silakan email ke saya ono@indo.net.id atau ono@ittshcd. Twitter saya ada di onowepurbo. Kalau di susi yang normal, yang umum, bisa pakai Twitter aja sih. Oke, kalau gitu saya tutup, saya sekian aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke deh, saya live juga ya.